Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya selamat bergabung kembali dengan LDKS Online Ekonomi 1 Ciranjang. Hari ini hari Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2020. Ini adalah pertemuan kita yang LDKS Online pada minggu ini. Semua sudah mengisi daftar hadir ya, pastikan semua sudah mengisi daftar hadir. Dan bagi Anda yang sudah bergabung sekarang, kami mohon untuk mematikan stikernya. Silakan di mute dulu. Kalau misalkan nanti sama pembicara ada yang mau bertanya atau apa, nanti Anda lihat saja, ada lambaikan tangan atau apa kalau pemateri nanti memberikan waktu kepada Anda untuk bertanya atau menjawab dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya? Acara kita hari ini untuk hari Selasa, yang pertama materinya itu yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Kamal tentang peranan OSIS. Nanti silakan Anda simak. Kemudian nanti langsung setelah Pak Saiful Kamal, kita tidak ada jeda biar cepat selesai. Nanti akan langsung diisi oleh pemateri yang kedua, yaitu pemateri tentang administrasi umum yang akan diisi oleh Ibu Epi Sofiawati. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung ke pemateri yang pertama. Alhamdulillah sudah hadir. Silahkan Anda simak baik-baik semuanya, fokus. Bagi Anda yang mau bawa minuman di sampingnya, silahkan. Oke, sudah siap ya? Kita akan mulai. Saya panggilkan kepada yang terhormat Bapak Saiful Kamal. Kami persilahkan untuk memasuki studio 1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, hari ini kita akan memulai materi yang pertama ya, tentang peranan OSIS. Apakah ada yang pernah aktif di SMP-nya dalam kepengurusan OSIS? Ada ya? Oke. OSIS singkatan dari apa? Organisasi intrasekolah. Organisasi siswa intrasekolah. Bagus. Ya, OSIS di Indonesia itu di setiap sekolah menengah ya, kalau sekolah dasar tidak ada OSIS ya. Di seluruh Indonesia semuanya OSIS itu didasarkan pada peraturan secara hierarkinya yang terbawah, yaitu adalah Permendiknas nomor 39 tahun 2008 ya. Itu masih dipakai, jadi Permendiknas nomor 39 tahun 2008. Kalian bisa searching nanti di Google apa-apa saja. Di dalam Permendiknas itu diterangkan bahwa pembina OSIS itu adalah kepala sekolah ya. Nah, pembantunya dilimpahkan kepada kesiswaan. Jadi dilimpahkan tugasnya ke kesiswaan. Jadi pembina OSIS itu kepala sekolah, di bawahnya adalah kesiswaan atau guru yang ditunjuk ya. Nah, OSIS ini semuanya, saya ulangi, di Indonesia didasarkan pada Permendiknas tahun 2008 nomor 39
9. Di dalamnya OSIS itu ada 10 bidang ya. Banyak. Kembali kita ulangi nih. Ini sambil perbaikan teknis ya, karena studio untuk hostnya ganti. Kemarin di Gua Hiro, sekarang di studio ya. Oke, siap? Kembali diulangi ya. Kembali ke tema, yaitu peranan OSIS ya. Jadi dalam pembinaan siswa, selain kalian belajar di sekolah, juga kalian belajar berorganisasi. Sebab berorganisasi itu ciri manusia modern ya. Manusia modern itu belajar berorganisasi, berbagi tugas ya, untuk menuju atau untuk mencapai satu tujuan. Jadi nanti di dalam organisasi itu ada pembagian-pembagian tugas. Nah, itu adalah ciri-ciri modern, manusia modern. Nanti arahnya kalian dididik menjadi demokratis ya. Belajar demokratis. Belajar demokratis itu di dalamnya ya kalian belajar mengembangkan ide-ide, dan ide-ide itu adalah diatur oleh aturan organisasi. Aturan organisasi itu ada yang disebut adalah AD, ART, anggaran rumah tangga, anggaran dasar. Nah, OSIS kan punya anggaran dasarnya ya, punya anggaran rumah tangganya. Nah, sebagai payung hukum adalah Permendiknas tahun 2008 nomor 39 ya. Saya sudah men-share PowerPoint di situ ya, PowerPoint dari sekolah yang lain sama saja isinya. Oke. Coba ini Haikal. Ada berapa bidang nih Haikal? Coba dilakukan Haikal. Host, dilakukan itunya. Haikal. Ya, boleh bicara Haikal. Ada berapa bidang OSIS itu? Haikal. Ya. Silakan bicara Haikal. Pakai headset ya. Kalian punya headset, kalau mau bicara pakai headset. Ayo, silakan. Strukturnya apa? Ya, ada berapa bidang di dalam OSIS itu? Ada. Sudah dibaca belum PPT-nya? PowerPoint-nya? Coba siapa yang mau bicara, raise hand, quick. Ada 10 segbid ya Pak. Oke, Ramdan, silakan bicara. Ada berapa? 10 segbid bukan Pak? Di OSIS itu ada 10 segbid atau 10 bidang. Oke. Oh, bidangnya ada 7 Pak, ada 7. Ada 7. Ada 7, itu ada 10. Oh, beda? Ada 7 Pak, ada 7. Bidang. Segbid. Bidang ada 7 Pak. 7, coba sebutkan 7 apa saja. Bidang pembinaan ketakwaan, Ya. bidang pembinaan prestasi akademik, bidang pembinaan kepribadian dan wawasan kebangsaan, bidang pembinaan kehidupan berdemokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik dan lingkungan hidup, bidang pembinaan keterampilan dan kewirausahaan, bidang pembinaan olahraga dan kualitas kesehatan, bidang pembinaan seni kebudaya. 7. 7 Pak. Oh, coba yang 10. M. Ramdan, coba. Yang tadi sudah disebutkan oleh Haikal, kemudian ada tambahannya seperti dari bidang ke-8, yaitu segbid ke-8 tentang isinya nggak ada Pak, tapi kalau yang bidang ke-9 sama bidang ke-10-nya ada, yaitu tentang
bidang ke-9 yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi, bidang ke-10-nya tentang komunikasinya, Pak, tentang bahasa-bahasa asingnya. Kalau yang 8 tahu tapi gak tahu namanya gitu, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Ya, silakan dibaca lagi. Semuanya ada 10 bidang ya, sekbid, 10 sekbid. Nanti kalian bisa dibaca lagi. Tapi yang Bapak akan bahas di sini adalah peran ya. Peranan OSIS ya. Peranan OSIS. Jadi kalian sebagai siswa selain belajar sehari-hari mata pelajaran yang didapat dari guru. Nah, kalian juga diharapkan bisa mengembangkan bakat-bakat atau kemampuan kalian, potensi kalian untuk menjadi pemimpin. Kemarin kan sudah dibahas ya, tujuan LDK itu menjadi pemimpin. Nah, pemimpin itu adalah ada wadahnya. Wadahnya itu adalah OSIS kalau untuk sekolah ya, SMA. Jadi OSIS ini adalah satu-satunya organisasi yang resmi secara legal hukum di Indonesia, resmi secara hukum atau aturan di sekolah. Tidak ada organisasi yang lain di sekolah ya. Nah, jadi kalian nanti ide-ide yang kalian miliki untuk memajukan sekolah, selain kalian berprestasi dalam bidang mata pelajaran, kalian juga harus bisa menuangkan ide-ide itu dalam OSIS. Bagaimana sekolah kita ingin apa? Ingin ada kegiatan apa? Nah, jadi OSIS ini adalah wadah untuk menuangkan kreativitas kalian, ya. Di sekolah ini kita adakan lomba ini karena banyak yang berbakat dalam bidang ini, misalkan. Silakan nanti itu sekbid apa diatur oleh sekbid yang ada atau yang berwenang di sekbid tersebut. Nah, oleh karena itu kalian harus belajar menjadi yang pertama nanti pilih ketua OSIS yang bisa mewakili dan punya leadership yang baik. Nanti ada wakilnya, sebab harus ada wakilnya. Sebab tugas utama kalian itu bukan toh menjadi pengurus OSIS ya. Kalian juga punya peran sebagai pelajar. Prestasi yang harus dikejar oleh kalian. Jangan aktif di OSIS, tetapi prestasi utama tujuan kalian disekolahkan oleh orang tua kurang berprestasi. Ketua OSIS nilainya remedialnya itu jangan menjadi seperti itu. Ya, makanya harus seimbang. Makanya Bapak harapkan kalian itu yang aktif di OSIS adalah orang yang benar-benar punya kemauan dan kemampuan. Jangan karena ikut-ikutan. Teman saya ikut OSIS, milu OSIS. Kalian jangan seperti itu. Ya, jangan kalian misalkan saya mau liur lah tugas-tugas mata pelajaran saya mau aktif di OSIS nanti sebagai pelampiasan nanti sebagai perlindungan. Nanti jadi ketika guru akan memberi nilai, saya kamu perlu aktif di OSIS beri nilai, jangan begitu. Modus itu, ya. Makanya motif kalian aktif di OSIS harus benar-benar untuk memajukan atau mengembangkan kepribadian dan saling mengenal orang lain wataknya. Sebab nanti kalau aktif di organisasi, kalian nanti bekerja di dunia pekerjaan, kalian akan tahu bahwa setiap orang itu punya watak, kebiasaan, emosi berbeda-beda. Contoh, misalkan di sini ada sekbid misalkan budi pekerti, nih, akhlak atau keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nanti merayakan hari besar agama, ya. Lalu dibuat panitianya, atau di dalam sekbid itu ada berapa orang. Dalam berapa orang itu nanti yang bekerjanya itu hanya 2 atau 3 orang. Sedangkan isinya ada 10 misalkan. Nah, bagaimana nih ketua sekbidnya bisa memanage, mengajak supaya anggotanya itu bisa aktif, membantu.
Dan semua punya potensi, semua punya kabisa. Tapi aya nu bisa, tapi eueuh kahayang, aya nu kahayang eueuh kabisa, aya nu eueuh kabisa, eueuh kahayang. Nah, eta mah ripuk. Makanya bagaimana nanti ketua sekbid bisa memanage, mengajak, jangan sesoranganan. Kalau sesoranganan misalkan kerja itu ini sorangan, terang ngajak Pak teman, itu bukan organisasi. Ya. Nanti ada yang bisa nanti memberikan ide unggul. Tapi ketika diajak beberes ini settingan untuk perayaan panitiaan cicing main HP, ada yang begitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Nah, itu adalah pelajaran yang tidak kalian dapat di rumah. Bagaimana menghadapi teman yang berbeda-beda sifat dan kebiasaannya. Jangan emosian, ingat. Jadi kalian masuk ke dalam organisasi seperti OSIS ini, tujuannya mengembangkan diri, ya, bukan untuk meningkatkan emosi nanti. Udah amak pas ya teman, lamun dikasih saran, udah, kalian tidak cocok untuk berorganisasi. Jadi harus sabar dan toleran. Oh, jadi mungkin saja saya ini benar, tapi cek batur mah mungkin saja kamu itu otoriter, mungkin saja begitu. Jadi kamu belajar bijaksana, sabar. Nah, kalau kalian makanya berlakulah lemah lembut, pasti teman-temanmu ada di sekitarmu. Tapi kalau kamu keras, ya, contohnya saya nih, saya sebagai kesiswaan keras. Pasti baru dakte siswa tara aya nu deket ka bapak mah. Betul nggak? Bukan aya nu deket ka bapak, epo ngajarauhan. Kenapa? Karena saya itu keras. Jadi coba nanti jadi ketua OSIS jangan seperti saya. Jangan keras. Kamu pasang wajah yang ramah nanti, ya. Jadi semuanya juga nanti merasa apa ya, enjoy kalau dekat dengan kamu. Nah, nanti juga teman-teman di sekbid juga begitu. Nah, itu makanya organisasi OSIS ini berperan membentuk watak setiap siswa atau remaja ini menjadi seseorang yang bisa berorganisasi nanti. Ya, ada yang nilainya matematikanya pintar, belum tentu dia di OSIS dalam berorganisasi bagus, belum tentu. Ya, sebab ada misalkan anak IPS mah sosial, belum tentu lagi. Itu mah mata pelajaran. Tapi kalau sifat watak itu dibentuk, ya, dibentuk oleh pengalaman, bukan oleh pelajaran atau dari membaca. Jadi apa yang kalian pelajari dari guru-guru kamu, pelajaran agama, PPKN dan lain sebagainya, nah itu harus bisa mendukung ide-ide kamu dalam berorganisasi di OSIS. Makanya sekali lagi, OSIS itu terdiri dari sekbid-sekbid. Nah, dalam sekbid itu ada sekretaris, ada pembantu sekretaris. Nah, tugasnya apa? Sekretaris tugasnya apa? Pembantu sekretarisnya itu harus jelas nanti dalam ART-nya. Saya tidak akan membahas itu. Yang pasti, kepengurusan OSIS ini harus bisa menjadi wadah bagi kalian di SMA Negeri 1 Ciranjang untuk mengembangkan jiwa organisasi demokratis kalian, ya. Nah, apa yang pernah kalian pelajari dari pengurus OSIS sebelumnya itu harus punya catatan. Angkatan kemarin itu apa yang bisa kalian evaluasi, apa yang bisa kalian revisi nanti. Nah, itu harus punya catatan. Ya, nah selain OSIS jangan lupa ada MPK. Nah, MPK itu harus menjadi partner, jangan menjadi monitor atau supervisor. Bisa nanti nyalahkan, jangan juga begitu. Ingat, OSIS MPK itu adalah partner untuk memajukan organisasi OSIS di SMA Ciranjang, ya. Tapi yang paling penting nih, saya sebagai kesiswaan punya penilaian terhadap beberapa orang yang aktif di OSIS itu bagus, ya. Banyak yang berhasil dari OSIS ini kelihatan dalam prestasi mereka.
Jadi ketika yang bagus akademiknya, aktif di OSIS, ya bagus. Tidak ada nilai negatifnya. Yang pasti kamu ketika mau aktif di OSIS harus izin kepada orang tua. Jadi ketika pulang pergi itu harus diketahui oleh orang tua. Jangan menjadi kalian aktif di OSIS juga, tapi pulang di rumah kalian Anda mulai dicarikan. Akhirnya kamu pelampiasannya aktif di OSIS. Ayo pulang ke imah, hoream, dan dicarikan wae kita rumah wadah nyusul dan lain sebagainya. Jangan begitu. Harus bagus ya. Di sekolah bagus, di rumah bagus. Jadi apa yang kalian dapat di rumah dari orang tua diimplementasikan di sekolah. Nah, dari ke-10 sekbid saya bacakan ya supaya jelas. Menurut Permen nomor 39 Permendiknas 39 2008, yang pertama itu keimanan dan ketakwaan. Nah, oleh OSIS kalian silakan dibuat tujuan-tujuannya, target-targetnya untuk tahun 2021 nanti ya, 2020, 2021. Nanti sesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh sekolah ini, yaitu ekskul. Nanti ekskul itu harus ada dalam koordinasi juga dengan OSIS, ya. Budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Di sekolah ini punya aturan, diantaranya kredit poin. Nah, OSIS ini anggotanya harus berusaha baik. Punya catatan kredit poin tidak lebih dari 10 kalau nggak salah pelanggarannya. Harus beri contoh. Jangan aktif di OSIS, pegawaian keburangan. Berarti tidak berhasil membentuk watak sebagai organisator ya. Lalu kepribadian unggul, berwawasan kebangsaan dan bela negara. Jangan sampai OSIS menjadi penggerak demo. Wah, ini guru ini Pak, guru ini tara abus, mere tugasna loba anu-anu. Kamu pandai berbicara, gerakkeun ngedemo, urang demo tak guru eta teh. Nah, itu berarti melenceng dari tujuan OSIS, ya. Tidak berhasil berarti guru atau kepala sekolah sebagai penanggung jawab membina kalian, jangan begitu. Ingat, kunci organisasi itu apa? Komunikasi, koordinasi, ya. Komunikasikan. Apa nanti bela negara, wawasan kebangsaannya itu apa? Ya, contohnya kalian punya ekskul Paskibra, ekskul Pramuka, itu adalah implementasi atau aktualisasi dari minat bakat kalian. Lalu yang D, prestasi akademik, seni, olahraga sesuai bakat dan minat. Kita punya ekskulnya juga sebagai aktualisasi ini. Silakan kalian nanti berkoordinasi. Karate, silat, lalu kariprak, seni, karawitan. Insya Allah karawitan kita akan beli alat yang baru ya. Degung, alat degung yang baru, apa itu namanya? Gamelan. Kita akan beli itu. Doakan saja uangnya cair. Bagi yang suka dengan karawitan seni Sunda. Kita harus pertahankan itu sebagai warisan budaya Sunda ya. Kemudian demokrasi, hak ajasi, pendidikan politik, lingkungan hidup. Nah ini kan OSIS ini dipilih ya, tidak ditunjuk. Nah itu kan aktualisasi dari demokrasi ya. Nanti silakan kalian pilih, belajar sebagai remaja ini memilih itu jangan kebawa babaturan. Di dalam kelas ini kebanyakan memilih si A, lalu kalian milih si A. Jangan emosional, tapi harus rasional. Coba tanya ke guru, Bu, Aisyah teh kumaha Bu, tugas-tugasnya baik nggak, mata pelajarannya? Oh baik, nanti dikasih tahu. Coba nanti ke teman dekatnya, bagaimana dia di kelasnya, jujur, bijaksana, ya sabar. Nah kalau sudah punya ini, kalian nanti punya gambaran. Oh inilah calon OSIS, sebab dia akan menjadi wakil sekolah, wakil kalian. Jadi jangan emosional nanti memilih OSIS itu, harus rasional ya. Jangan berdasarkan cara juga, wah saya mah ganteng,
tinggi, bodas, jangan. Ya, Bapak tidak ada bias ya, mau perempuan ketua OSIS, mau laki-laki, boleh saja, terserah kalian. Kalian yang memilih ya. Yang penting memenuhi kriteria menjadi seorang ketua OSIS ya. Kemudian kreativitas, keterampilan, kewirausahaan. Nah, diantaranya banyak kalian, tapi di SMA Ciranyang Bapak belum melihat OSIS ini punya sebuah wadah untuk mengembangkan atau membuat sebuah produk yang bisa dijual ya. Coba kalian nanti buat apa, nanti bisa dijual. Kalian kan punya koperasi siswa. Koperasi siswa sekarang sudah jalan, sudah punya modal. Silakan kalian berkoordinasi dengan petugas di koperasi kalau butuh modal mau membuat produk apa. Wah, itu agak bangga sekali akan kami expose dan bisa kalian mendapatkan penghargaan dan modal dari gubernur itu. Wah, ini sekolah ini berarti berhasil dalam membina entrepreneurship berarti. Jadi siswa dibiasakan mencari uang sendiri, lain namprak di kolot. Begitu ya. Kemudian kualitas jasmani sehat, gizi berbasis sumber gizi yang diverifikasi. Nah, seperti ekskul ini, ekskul MPMR, nah harus ditingkatkan dari segi keaktifan, prestasi maupun kemampuan anggotanya. Kalau kalian punya keinginan, misalnya Pak, saya kurang ini fasilitas, itu bisa dibeli kalau ada uangnya ya, dan kita pertimbangkan nanti. Lalu sastra dan budaya. Nanti kita kan ada bahasa Jepang, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Coba kalian kembangkan, sebab ada sekbid komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi SMA Ciranyang ini masih lemah bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi coba kalian tingkatkan. Ketika kalian punya guru bahasa Inggris dari Amerika, kenapa tidak dimanfaatkan itu? Sekarang sudah pergi, sudah pulang lagi. Nah, kalian silakan nanti punya ide bagaimana. Bapak mau pameran ide, ya kamu yang akan menjalaninya. Makanya ide-ide itu kalian yang ingin laksanakan dan harus konsekuen kalau punya ide. Misalkan ide, Pak, setiap hari Rabu kita ngomong bahasa Sunda, setiap hari Jumat ngomong bahasa Arab atau bahasa Jepang, bahasa Inggris. Nah, itu harus disetujui dan dimusyawarahkan dengan MPK. Kemudian teknologi informasi komunikasi dalam bahasa Inggris ada 10. Nah, silakan dari 10 sekbid itu masing-masing sekbid harus punya program. Jangan ingin melaksanakan dalam kurun waktu yang penting mah. Ayat program laksanakan, jangan begitu. Ya, harus ada prestasi, harus beda dengan tahun sebelumnya. Harus ada kelihatan program yang dilaksanakan. Jadi setiap sekbid nanti di akhir harus bisa melaporkan apa yang telah kalian raih dan telah kalian laksanakan. Makanya Bapak berpesan sekali lagi, yang aktif di OSIS itu orang-orang yang punya niat sendiri. Jangan kebawa oleh teman, jangan kelihatan, oh saya tak OSIS. Jadi jangan ingin eksis gitu. Kelihatan. Sebab OSIS itu keaktifannya lebih dari siswa yang biasa. Ya. Jadi OSIS sebagai organisasi resmi harus diisi oleh siswa maaf nih, batuk. Harus diisi oleh siswa-siswa yang memang punya niat untuk meningkatkan atau mengembangkan diri. Ya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan raise your hand. M. Ramdan, ada pertanyaan? Ya. Baik, Pak. Izin bertanya. Siapa ini? Paulina. Ya, silakan. Sebutkan nama. Dicatat nanti.
Perkenalkan, nama saya Paulina, saya dari kelas 11 MIPA 3. Silakan kalian buka itunya videonya ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur hasil kesuksesan dan pencapaian dari sebuah organisasi? Coba ulangi lagi, Neng. Paulina ya. Ya. Bagaimana cara mengukur hasil kesuksesan dan pencapaian dari sebuah organisasi? Terima kasih. Ya, bagus sekali. Oke, sebelum kalian mengawali menjadi pengurus, ya, menjalani kepengurusan OSIS itu, kalian harus membuat target, ya, target-target yang akan dicapai dan akan dikerjakan oleh pengurus. Misalkan Sekbid 1 mau melaksanakan apa? Misalkan saya akan melaksanakan nanti peringatan Maulid Nabi, akan melaksanakan peringatan Isra Miraj, misalkan 2. Nah, bagaimana target diukurnya? Nanti dilaksanakan sesuai waktu, sesuai anggaran. Nah, di dalam nanti sebagai panitia, ini nanti kan ada panitia kecil, panitia Maulid Nabi. Nah, nanti buat lagi target turunan lagi targetnya. Apa targetnya? Misalkan diikuti oleh semua kelas, ada kegiatan-kegiatan ini. Jadi harus ada target awal, target misal target umum, target khusus. Nah, target khususnya itu supaya nanti jelas bisa terukur, gitu ya. Jadi nanti misalkan di peringatan Maulid Nabi diikuti oleh semua kelas. Nanti yang ikutnya misalkan berapa? Dari 36 kelas, 30 kelas, berarti sekian persen bisa terlaksana. Nah, itu kan bisa menjadi klaim atau pengakuan bahwa saya sudah bisa melaksanakan gitu. Dan ada bukti foto-foto kegiatan, ada daftar hadir. Nah, itu nanti dalam pertanggungjawaban bisa diperlihatkan, ya. Nah, jadi untuk mengukur target-target ketercapaian sebuah tujuan itu di awal harus punya program. Apa programnya? Ada program bulanan, ada program tahun. Kalian satu periode. Jadi harus ada program bulanan nanti. Nah, program bulanan itu untuk mencapai program 1 tahun itu. Ya. Jadi setiap sekbid harus punya program apa yang akan dilaksanakan setiap hari, setiap bulan, nanti 1 tahun, lalu kegiatan khusus insidental harus ada. Nah, itu yang akan kalian ukur untuk mengukur ketercapaian dari program kalian, begitu ya. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Bagus, terima kasih Paulina. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan Sidki. Perkenalkan, nama saya Sidki Priyan Hidayat. Misalkan nih ada anggota OSIS atau teman kita yang melanggar kesalahan, atau contohnya misalkan rambutnya gondrong, sepatunya nggak sesuai dengan peraturan, itu boleh kita tegur, boleh kita ingatkan atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, untuk kredit poin itu aturan sekolah ya, bukan aturan OSIS ya. Nah, ketika di dalam aturan OSIS, kalian buat saja anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di situ isikan di dalamnya bahwa anggota OSIS harus begini-begini, buat oleh Anda. Nah, nanti ketika teman kalian ada yang kelihatannya sudah melanggar aturan-aturan itu, maka kalian bisa diajak berbicara dengan cara yang bijaksana. Tentu yang misalkan yang gondrong diajak ngobrol oleh yang siswanya tidak panjang rambutnya. Benar nggak? Kumaha ya rambut teh ayeuna bagusnya. Nah, jadi cara kalian menyampaikan itu adalah dengan cara yang baik. Maka Bapak tadi bilang bahwa kuncinya itu komunikasi, koordinasi.
Jadi kalau ada yang mau, misalkan kamu mau menegur si C, jangan menyuruh si B. Ya, jadi nggak enak nanti. Ajak ngobrol langsung aja. Lihat situasi dan kondisi. Gitu. Makanya itu adalah teknik berkomunikasi nanti oleh guru bahasa Indonesia. Komunikasi yang baik itu memperlihatkan apa, siapa, di mana, dengan siapa, itu ada. Ya, jadi jangan emosional kalian, jangan merasa wah saya lebih dipentingkan dalam organisasi ini, lebih dibutuhkan, maka kalian punya perasaan itu sehingga kalian sering mengatur orang lain. Ya, kamu jangan begini, kamu suka berangan, jangan. Jadi kalian, teladan yang baik adalah akan menjadi pelajaran bagi yang lain. Jadi kalian kalau misalkan mau menegur orang yang suka kesiangan, ya kalian jangan kesiangan, beri contoh, nanti lama-lama malu sendiri. Kemudian kalau ada aib, kekurangan teman kalian dalam organisasi, jangan dibahas di forum. Ya, dibahasnya langsung saja personal, diajak ngobrol sendiri, jangan dicarekan di depan umum. Oke, nanti dia akan gunung, baliklah OSIS teh ngiluan teh, gibah we, cenah bakal begitu. Betul ya? Nah, jadi begitu. Itu kan pengembangan diri ya itu. Jadi kalian belajar menyikapi dan menghadapi watak kebiasaan orang lain. Terima kasih Sidki. Ya, silakan Salna mau bertanya. Bapak, Oh, Ramdan. Ramdan dulu ya. Izin bertanya. Ya, yang Ramdan. Dalam suatu organisasi, untuk cara mengurangi atau meminimalisir adanya miskomunikasi itu seperti apa, Pak, caranya? Ini Salna yang bicara ya? Ya, Salna. Ulangi Salna. Cara meminimalisir atau mengurangi adanya komunikasi dalam suatu organisasi itu bagaimana? Miskomunikasi ya. Oke. Miskomunikasi itu dipengaruhi oleh situasi, kondisi ya, dari si pembicara maupun yang mendengar. Ya. Misalkan yang mengeluarkannya itu ngomongnya baik-baik, tetapi yang mendengarnya sedang emosi, ada masalah, itu bisa miskomunikasi. Ya. Misalkan ngomong, aduh, asap paroek. Lalu yang di depan kalian itu ada yang kulitnya hitam. Itu, naon mana ngahina ka saya? Gitu, pasti bakal begitu. Padahal mah bukan maksud ke sana. Betul ya? Makanya miskomunikasi itu ketika kalian berbicara untuk sesuatu organisasi, berarti kalian gunakan bahasa yang resmi. Gunakan kalimat-kalimat yang jangan mempunyai dua arti atau lebih. Begitu. Ketika ngomong tujuannya ke A, kalian ulah mutar-muter. Ngomongnya langsung aja ke tujuan, begitu. Jadi gunakan bahasa yang jelas dan singkat, jangan membahasa istilah bahasa mah ambigu itu teh ya. Punya arti yang lain yang bisa punya persepsi bermacam-macam dari pendengar atau dekodernya ya. Begitu. Jadi miskomunikasi itu bisa dihindari bila si pembicara dan pendengar itu punya persepsi yang sama. Makanya situasinya harus disamakan dulu. Situasi ini situasi kita normal nih, situasi formal. Makanya mohon didengarkan. Nah, gitu harus begitu. Ya. Jadi bicara itu ketika ngomong di organisasi sebagai ketua, nah kalian harus gunakan bahasa yang resmi. Jangan bahasa urang, bahasa mane, bahasa Sunda, jangan. Gunakan bahasa Indonesia supaya clear dan tidak mempunyai arti yang lain. Terima kasih Salna. Siapa terima kasih atas jawabannya. Pak Ramdan, silakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ramdan.
ingin bertanya, bagaimana cara terbaik menurut Bapak sebagai guru agar sebuah program suaranya Ramdan. Suaranya Ramdan putus-putus nih. Ulangi. Apakah sudah jelas? Jelas. 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 Baik. Pertanyaan. Oh, hilang lagi. Hilang lagi Ramdan. Coba diulang lagi. Bagaimana cara terbaik? Hilang lagi. Kalau susah diketik aja. Di chat kamu Di coba. chat aja, di chat. Baik. Nanti dilihat oleh host. Bagaimana ini berapa orang? 86. agar sebuah Ini asap apa, Coach? bisa disetujui Saya sampai jam berapa? Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Gimana Ramdan? Ya, Oke, pertanyaannya. Baca. Dari Bagaimana menurut Bapak sebagai guru, khususnya agar sebuah program bisa disetujui oleh sekolah? Bagus pertanyaan. program di masa pandemi. Ya, bagus. Oleh karena itu, nanti kalau kalian sudah terbentuk pengurus yang baru, kalian buat program yang disesuaikan. Kalian juga pasti punya pertimbangan ya, pertimbangan hasil musyawarah. Kalian bermusyawarah makanya dengan sekbid musyawarah. Nah, udah gitu udah dimusyawarah, dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan kami pihak sekolah. Ya, sebab OSIS ini pendanaannya oleh negara dalam APBN. Jadi ada uang dana dari negara ini pembiayaannya. Jadi ada pembiayaan, oleh karena itu programnya harus ada dan jelas dan kita setujui. Artinya dimusyawarahkan juga dengan kami pihak sekolah, ya. Jadi kalau ingin buat program, buatlah silahkan. Nanti dimusyawarahkan dengan kami sebagai pemangku atau pembina OSIS. Karena itu tanggung jawab kami OSIS ini. Jangan nanti ada programnya, apa programnya? Mencari uang di pinggir jalan. Nah, itu kan tidak kami ketahui itu. Ya, untuk bagus di sananya memberi bantuan bencana alam, tapi Marakejas OSIS di itu tuh di Jalan Kajati mentaan. Aduh, itu malu. Benar nggak? Jadi harus dikoordinasikan kumaha caranya, bagaimana nanti siapa. Nah, itu harus dimusyawarahkan, dikomunikasikan dengan kami ya. Bagus sekali M. Ramdan. Cukup? Nah, itu saja. Terima kasih Bapak. Ya, Pak izin bertanya. Pak izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Pak izin bertanya. Pak izin bertanya. Izin bertanya. Pak izin bertanya. Pak izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Alia Putri Haryadi. Izin bertanya, Pak. Alia Putri Haryadi. Pertama saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Haryadi dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara kita menyikapi ketika di suatu organisasi terdapat pro dan kontra? Bagus. Terima kasih Alia. Pro dan kontra itu normal.
alami, natural ya, pasti ada. Jangankan dalam organisasi, di rumah kalian pun sama. Kalian punya mobil, adik kamu ingin pakai AC, kamu tidak bisa. Itu kan yang kecil saja, ya. Di rumah ada yang suka pedas, ini suka tidak pedas, ini pakai ini malah banyak itu kontrak. Tetapi kan harus dijalani, betul tidak? Makanya ketika ada pro dan kontra, di situ ada harus punya sifat toleransi, menahan diri. Kalau dua-duanya tidak ada yang mengalah ketika mengajukan sebuah ide, maka kedua ide ini tidak akan bisa kita laksanakan. Ya, makanya harus bijaksana. Di situ ada voting. Sebelum voting ada musyawarah. Ya, makanya di situ organisasi perlunya adalah komunikasi. Ini ada ide si iya saya mah teresep untung dikiekeun. Nah, terus saja. Nah, makanya sila keempat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu harus kalian bisa laksanakan. Ketika sebuah keputusan diambil, misalkan keputusan A, B, C, dari si A, B, C itu 4 orang, nanti ada yang mendukung A, mendukung B, mendukung C. Ketika dimusyawarahkan tidak ada kata sepakat, maka diambil mayoritas siapa? Nah, ketika diambil mayoritas, keputusannya A, maka yang B, C, dan D harus legowo menerima keputusan. Benar nggak? Ulah ayeuna presiden dikapilih Jokowi, hantem we teu setuju. Demo we terus sok ayeuna. Siapa yang mau membangun? Siapa yang mau jualan? Kan tidak bisa terlaksana kehidupan demo wae mah. Betul tidak? Nah, jadi ketika ada keputusannya A, maka semua harus punya sifat menerima hasil keputusan legowo. Ulah pundung. Aing mah tersebah terima ide orang ini PKU organisasi. Bagus gitu. Dia keluar sendiri dan dia tidak cocok berorganisasi. Begitu mah. Cocoknya jadi supir angkot. Ngatur sorangan. Betul tidak? Tidak cocok jadi organisasi karena tidak mau mengikuti aturan-aturan. Begitu hayang menang sorangan. Pasti dia punya latar belakang yang sama di rumah nage sok hayang menang sorangan. Makanya di OSIS ini adalah pengembangan diri. Pengembangan diri, watak, bagaimana cara sabar, toleransi menghadapi pemikiran yang berbeda. Nah begitu, jadi ketika ada pro kontra, harus diriungkeun dengan kepala yang dingin. Jangan nanti punya sifat gunungan. Ulah bukan sifat gunungan dari organisasi mah. Ya harus legowo menerima. Nah itu sifat-sifat itu teh adalah pendidikan agama juga, sabar dan menerima. Kan ayah takdir, ayah nasib, ayah kodo, ada kodar. Lamun mesti diputuskan gitu terima saja. Wah takdir ya mah gitu. Jangubaran hate lamun ideuna teu ditarima begitu. Ulah kieu ke ketika ide A dipakai dilaksanakan pasti gagal nya cek aing ge cenah mata di kamari B tengah gugu ka urang ulah kitu kamu ngilu teu ngadukung mengerjakan ide A henteu salah. Makanya ketika ide A diputuskan dukung oleh kamu. Nah itu namanya organisasi. Jadi ketika yang aktif di OSIS, ketika sebuah keputusan diambil maka kamu harus bersatu memajukan itu karena kamu adalah OSIS begitu. Lain saya mah sekbid eta we da ide eta mah urang mah teu ngadukung ide eta. Ulah ngilu organisasi gitu mah. Oke, terima kasih. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, hebat-hebat ya pertanyaannya. Bapak doakan semoga OSIS the next generation pengurus selanjutnya lebih maju, lebih baik, dan lebih cepat pandemi ini hilang dari muka bumi ini. Sebab OSIS dan sekolah juga bingung mereka laksanakan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Mohon maaf kepada mau bertanya. Sesi telah ditutup. Oke, jadi tadi saya sudah merangkum ada 5 siswa atau 5 peserta yang bertanya. Baik, sebelum kita masuk ke pemateri yang berikutnya, silakan Anda cek kembali. Yang mau minum dulu. Yang mau yang rebahan nggak usah rebahan dulu. Oke, sudah siap semuanya? Kita langsung masuk ke pemateri yang kedua, yaitu Ibu Evi yang akan menyampaikan materi tentang administrasi umum. Nah, ini tolong nanti Anda simak dengan baik-baik, karena ini biasanya berhubungan dengan persuratan ya Bu, atau mungkin nanti ada proposal dan lain sebagainya. Proposal nanti dengan Pak Iwan. Kenapa Anda harus menyimak materi ini? Karena tadi OSIS ataupun MPK itu akan mengadakan banyak kegiatan. Kalau Anda belum bisa membuat surat izin, surat permohonan dan lain sebagainya, maka jamin Anda akan mondar-mandir bolak-balik ke ruang kesiswaan. Untuk itu, silakan Anda simak materi yang sangat berharga ini dengan sebaik-baiknya. Oke? Sudah siap semuanya? Baik, kepada Ibu Evi, silakan. Silakan Ibu. Aja nanti biar ini lebih efektif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti tema berikutnya dari berikutnya, mudah-mudahan kalian masih semangat ya. Walaupun barusan tidak istirahat dulu ya karena berhubung waktu mungkin tidak memungkinkan. Jadi kita langsung saja mungkin materi selanjutnya berkaitan dengan administrasi umum atau surat menyurat. Ini peserta LDKS dari kelas 10 dan kelas 11 ya? Berapa pesertanya semua? Halo? Halo? 80 lebih Ibu. 83. Pesertanya dari kelas 10 Kurang lebih 87 Bu. kelas kurang lebih 93. Kurang lebih 90-an lebih. Kurang Lebih 94. 94. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti ya. Walaupun memang ada yang sedang terbaring sakit atau kita doakan mudah-mudahan kita sehat kembali ya. Baiklah kita simak materi administrasi umum yang mana di sini berkaitan dengan administrasi umum itu adalah salah satunya berhubungan dengan persuratan atau surat menyurat. Barangkali ini dibutuhkan ya baik dalam sebuah keorganisasian OSIS maupun MPK. Barangkali ini salah satu peranan penting juga tentang administrasi umum. Terlebih dahulu sebelum kita bahas atau Ibu menyampaikan tentang persuratan, kalian harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan administrasi. Definisi administrasi secara umum adalah kegiatan sekelompok orang bekerja sama
secara teratur untuk mencapai satu tujuan yang sudah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Jadi ada sekelompok orang atau kegiatan sekelompok orang yang bekerja secara teratur untuk menetapkan sebuah organisasi, yang mana di sana itu ada usaha-usaha atau kegiatan yang meliputi di sana, meliputi apa saja, meliputi kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan oleh sebuah organisasi. Mungkin di sini banyak sekali kegiatan yang bisa atau yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan, ya. Nah, di sini kaitannya dengan administrasi, barangkali ini khususnya tugas khusus dari seorang sekretaris. Ya, nah itu maksud dari administrasi secara umum. Atau dikatakan definisi administrasi secara khusus itu adalah kegiatan tata usaha atau practical work atau kegiatan catat mencatat atau tulis menulis, ya, yang dilakukan khususnya oleh seorang sekretaris, begitu, ya. Selanjutnya kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang. Nah, di sini kalian perhatikan ya, pengertian dari surat. Surat itu apa sih? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Mungkin kalian sering membuat surat atau menulis surat pribadi, ya, barang yang sering kalian lakukan. Tapi dalam hal ini, Ibu tekankan di sini yang harus kalian pahami itu pada saat kalian akan menulis atau membuat surat dinas atau surat resmi. Ya, kalian perlu paham dulu apa itu surat. Ya, surat itu adalah sarana atau media komunikasi tertulis antara seorang atau lembaga, ya, dengan orang lain atau dengan lembaga yang lainnya. Itu definisi surat secara umum, ya. Kemudian bagaimana tujuan penulisan surat? Untuk apa saja kita membuat sebuah surat? Yaitu salah satunya adalah menyampaikan sebuah informasi kepada pihak lain. Yang kedua, mendapatkan informasi, laporan, balasan, atau tanggapan. Selanjutnya, menyampaikan maksud tertentu atau isi dari hati seorang penulis. Selanjutnya, memperlancar arus informasi atau komunikasi agar berjalan dengan lancar. Ya. Lanjut, berikutnya adalah tentang fungsi surat. Yang pertama, fungsi sebagai alat untuk memberitahukan kepada orang lain atau kepada lembaga atau kepada instansi yang lain, ya. Yang kedua, sebagai alat permintaan. Kemudian yang ketiga, bukti historis. Historis itu apa? Historis itu adalah sejarah atau masa lampau pada saat kita sedang atau sudah membuat surat, menulis sebuah surat, kemudian kita ingin melihat lagi, nah sanalah kita bisa melihat kembali surat-surat yang sudah keluar, begitu yang sudah dikirim ke organisasi yang lain. Itu maksud dari bukti historis, ya. Keempat, sebuah pengingat. Untuk mengingat, ini sama dengan arsip. Pada saat kita membutuhkan, ingin mengetahui kembali, misalnya isi surat yang sudah dikirim bulan yang lalu, misalnya, nah itu ada arsipnya, jadi harus diarsipkan. Itu adalah maksud mengingat kembali. Kelima, sebagai pedoman kerja. Pedoman kerja sini juga sama, ini bukti tertulis, diarsipkan, pada dasarnya sama saja. Pedoman kerja sama dengan adalah untuk mengingat kembali. Ya, selanjutnya yang keenam, berupa ide atau buah pikiran atau gagasan dari penulis. Apa yang ingin disampaikan dalam isi surat itu dituangkan pada saat kalian menulis atau akan mengirim surat ke organisasi yang lain. Ya, nah mohon maaf di sini Ibu agak cepat menyampaikannya karena ada pembahasan yang lebih inti begitu ya berkenaan dengan surat menyurat. Selanjutnya kita lanjutkan, kelebihan surat itu untuk apa? Ada kelebihannya surat itu. Yang pertama tadi dikatakan sarana komunikasi, kerahasiaan lebih terjaga, dapat dipergunakan sebagai alat tertulis, dan yang keempat, biaya yang dikeluarkan lebih murah, ya. Dengan cepat begitu ya, dapat kita bisa menyampaikan isi surat
yang akan dikirim. Ya, selanjutnya yaitu nah disinilah hal atau poin yang paling utama berkenaan dengan administrasi umum itu adalah menulis surat dinas atau surat resmi. Sama saja, dinas dengan resmi itu sama. Dikatakan resmi dinas karena ditulis atau dikirim oleh sebuah instansi atau kantor untuk dalam rangka untuk keperluan dinas. Ya, itu yang dimaksud dengan surat dinas atau surat resmi. Dan hal yang lain, bahasa yang digunakan dalam surat dinas ini tentunya harus menggunakan bahasa yang baku, sesuai dengan ejaan, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini kalian bisa melihat bagaimana sistematika atau urutan-urutan pada saat kita akan menulis atau membuat surat dinas. Yang pertama, ini kalian lihat ya di sana ada ya apa namanya kop surat. Tidak ada contoh, lupa ya Ibu tidak membawa contoh. Nah ini dan contohnya maaf nih, ada nih mohon maaf nih. Kop surat itu seperti apa? Sebagaimana yang sering kalian temukan atau temui di sekolah-sekolah ya, pada saat kalian menerima surat undangan dari sekolah, itu ada kepala surat di sana. Kepala surat bisa kalian lihat ya, bisa melihat semua. Kepala surat itu sama dengan kop surat. Jadi kop surat itu memuat hal-hal apa saja. Bisa kalian lihat di sana. Contoh misalnya ya, OSIS atau organisasi siswa intrasekolah SMP atau SMA. Di sini Ibu memberikan contohnya SMP. Nah, setelah memuat nama lembaga atau instansi, ya baru kalian tulis alamat lengkap organisasi atau tempat instansi tersebut. Tolong kalian perhatikan ya, tolong kalian perhatikan di sana. Untuk penulisan jalan, ini hal yang sering Ibu temukan juga pada saat Ibu menerima surat, itu baik dari surat sekolah atau dari OSIS, itu sering menemukan masih ada kesalahan sedikit tapi fatal ya. Fatalnya kenapa? Karena harus tidak sesuai. Karena tidak sesuai dengan dengan aturan kaidah penulisan bahasa surat resmi. Nah, kalian perhatikan di sana ya, ada Jalan Jenderal Ahmad Yani. Ya, penulisan yang benar untuk jalan itu tidak boleh disingkat, jadi harus diuraikan, ya. Nah, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah, 114 itu apa? Menyatakan apa? Menyatakan nomor. Jadi tidak perlu nomornya ditulis kembali. Jadi langsung saja ke angka begitu ya. 114 atau 114 itu adalah menunjukkan nomor rumah atau nomor kantor atau nomor instansi atau nomor lembaga. Nah, selanjutnya Kauman Batang. Nah, ini mungkin kode pos ya, 51215. Selanjutnya telepon, dan kalau ada alamat sekolah, berupa email, silakan bisa ditambahkan di bawahnya. Ya, dan tambahan yang lain, mohon maaf sekali. Nih, berhubung kalian adalah dalam satu organisasi baik OSIS ataupun MPK, tambahkan di sebelah kiri pojok paling di atas pojok paling kiri ya. Ini adalah berupa logo OSIS atau logo MPK kalau ada ya, atau logo sekolah. Sudah tahu semuanya barangkali ya logo itu seperti apa? Mudah-mudahan ini jempling ya. Menyimak tidak? Dimatikan dulu. Dimatikan. Oh iya ya, mohon maaf. Sudah tahu mungkin ya, tidak perlu Ibu berikan contohnya. Logo itu selalu tersimpan di atas, di pojok paling atas, paling kiri, sebelah kiri. Nah, kemudian yang kedua tadi sistematikanya yang berupa tanggal ya. Tanggal bisa dilihat lagi mungkin Pak Yusuf yang tadi ya, yang format
formatnya. Format awal tadi. Tanggal, tapi sudah tahu mungkin ya. Nah, tanggal. Kalian perhatikan ya, jangan sampai salah. Untuk penulisan tanggal, lihat kalian perhatikan nomor 2. Tanggal ya itu. Dan ini Ibu ini dulu ya mungkin ya Ibu secara garis besar dulu. Ini untuk nomor 2 penulisan tanggal, kemudian nomor 3 itu nomor, perihal dan lampiran dan perihal. Kemudian ini adalah alamat yang dituju, salam pembuka jadi isi ya, isi surat. Nomor 6 ada pembuka, ada isi, ada penutup. Dan nomor 7 adalah sama mungkin orang yang berwenang untuk menandatangani surat tersebut. Kemudian yang 9 ada tembusan dan inisial. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi untuk tanggal surat ya. Untuk tanggal surat, kalian perhatikan di sini sering Ibu menemukan penulisan tanggal surat itu selalu diikuti dengan nama tempat surat itu dibuat. Misalnya di sini Ciranjang, 28 Oktober. Apakah itu benar? Kurang tepat, ya, kurang tepat. Seharusnya tidak perlu ditulis lagi nama tempatnya, kan sudah ada di hok surat atau di kepala surat, ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal saja begini langsung 28 Oktober, maaf ya. Ini tidak boleh disingkat. Oktobernya. Januari, Februari, tulis diuraikan, jangan jan atau feb atau ok gitu ya, atau sep gitu ya. Dan selanjutnya, jadi harus ditulis lengkap. Kemudian baru tahun. Ya, jelas? Selanjutnya, yang ketiga, berkenaan dengan yang ketiga itu adalah nomor dulu, nomor ya setelah tanggal dan sejajar dengan nomor itu harus sejajar, penempatannya sejajar dengan tanggal surat itu dibuat. Nomor, kemudian lampiran dan perihal. Hal atau perihal sama saja. Nah, kalian perhatikan di sini, ini untuk penulisan nomor, apa ini maksudnya 35? Ya, 35 di sini maksudnya adalah surat yang keberapa dikeluarkannya atau dikeluarkan surat yang ke-35. Begitu, ya. Paham? Kemudian SP itu adalah berupa kode surat. Nanti kalian akan Ibu sampaikan juga ada yang harus ketahui oleh kalian berkenaan dengan kode surat. SP itu apa? Surat peringatan atau surat perintah. Begitu, atau surat pemberitahuan. Ya, kalian tulis di sana. Dan selanjutnya, nih, ada angka Romawi 4. Maksudnya apa itu angka Romawi? Angka Romawi di sana itu adalah nama bulan. Ya, jadi nama bulannya tidak ditulis dengan angka, tapi oleh Romawi, angka Romawi 1 sampai 12 tulis dengan angka Romawi. Paham? Ya, selanjutnya di akhir itu seperti biasa ada tahun, ya, tahun surat dikirim. Paham sampai sini? Bisa dilanjutkan? Bisa ya, insya Allah ya. Nah, sudah pada loyo-loyo. Ini Pak Yusuf matanya sudah lelah begini. Ya, selanjutnya nih ya. Ada alamat tujuan surat. Nih, sering juga Ibu menemukan kesalahan ya. Salah, tapi sering digunakan, masih sering digunakan begitu ya untuk berkenaan dengan alamat surat. Alamat surat itu terbagi ada 2. Ada alamat di dalam surat, ada alamat di luar surat. Atau maksudnya di dalam di alamat yang sering ditulis di dalam sampul surat. Ya, kalian perhatikan untuk penulisan alamat surat yang benar seperti apa. Nah, di sana ada contoh ya. Yang terhormat Bupati Batang, Jalan Kartini 1, Batang. Kalian perhatikan, kenapa tidak ada kata kepada? Mungkin kalian sering menemukan surat yang diikuti sebelum sebelum
nama yang dimaksud itu ada sapaan kepada. Menurut aturan bahasa surat dinas yang benar itu tidak diperlukan kata sapaan kepada. Jadi bagaimana yang benar? Langsung saja yang terhormat. Ya, penulisannya boleh disingkat. Ini ya dengan YTH. Nah, bisa kalian lihat di sana. Y-nya huruf kapital, TH huruf kecil. Kemudian diikuti kata kalau misalnya nama jabatannya seperti bupati, direktur atau kepala desa tidak perlu diikuti dengan kata sapaan bapak, ibu, ya. Jadi langsung saja. Misalnya begini, surat itu ditujukan untuk yang terhormat Bupati Cianjur misalnya, Jalan Kartini Cianjur, begitu ya. Yang terhormat Camat Ciranjang misalnya, Jalan apa ya, Jalan Cibarengkok misalnya, Ciranjang. Tuh, lihat kalian ya, penulisannya jangan diberi alinea. Tidak perlu kalian menempatkan kata depan di. Misalnya Jalan Kartini satu itu nomor ya, ingat tadi. Satu itu nomor. Tidak perlu ditulis kata nomornya, tidak perlu. Tidak boleh kalian menempatkan kata depan di. Misalnya Jalan Kartini 1 di Bandung. Tidak perlu. Ya, jadi langsung saja Jalan Kartini 1 Bandung, gitu ya. Nah, selanjutnya kalian lihat contoh di sana ada kata yang terhormat Ibu Puji. Ya. Nah, itu kecualian tadi. Kalau misalnya langsung setelah nama pengirim, nama yang akan ditujunya itulah berupa nama seseorang, ya silakan kalian menggunakan kata sapaan Ibu Puji atau Bapak Yusuf misalnya, ya. Yang terhormat Bapak Yusuf, Jalan D5 nomor 10 Pekalongan. Begitu. Sampai sini jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya. Selanjutnya kita lanjutkan ke sistematika yang kelima ya. Salam pembuka. Salam pembuka ini pada umumnya kata sapaan dengan hormat. Ya, tapi sebenarnya ini tidak lazim, bukan tidak lazim. Tidak harus juga, tidak wajib. Silakan kalian menggunakan kata sapaan yang lain, bisa dengan assalamualaikum misalnya, atau dengan salam pramuka misalnya. Surat itu dibuat oleh ekstrakurikuler pramuka kepramukaan begitu ya. Ini tapi pada umumnya sebuah surat resmi atau dinas itu salam pembukanya diawali dengan kata dengan hormat. Kalian lihat penulisan yang benarnya, lihat ya. D-nya diawali dengan huruf kapital, H-nya huruf kecil, kemudian diikuti dengan tanda koma. Ya, itu keharusan, udah wajib. Wajib itu ya, wajib nih. Sesuai dengan buku panduan di sini. Kalau kalian ingin mengetahui lebih jelasnya, ada bahasa surat dinas. Ya bukan keinginan ibu ini, bukan ya. Ibu harus begitu penulisannya. Sekali lagi ibu katakan iya. Ya. Kita lanjutkan. Setelah salam pembuka diikuti dengan ada isinya, isi surat. Isi surat terdiri dari apa saja? Isi surat itu ya, ada surat undangan, pemberitahuan, permohonan bantuan, surat izin, surat dinas dan sebagainya. Nah, di dalam isi surat itu ada bagian pembuka, ada bagian intinya, ada bagian penutup. Ya, bagian pembuka biasanya diawali dengan kalimat apa? Sehubungan dengan atau berdasarkan surat ya, atau melalui ini atau dan sebagainya, dengan ini dan sebagainya. Itu adalah kalimat-kalimat di dalam surat bagian pembuka. Ya. Kalau bagian isi seperti apa? Nah, di sinilah isi. Isi itu adalah hal yang paling pokok. Bagian yang kelewat yang lupa. Tadi mungkin nanti di ini saja ya.
Bagian isi itu tadi cara penulisannya mungkin bisa dilihat ya. Cara penulisan di bagian isi. Sebentar ya. Bagian isi itu yaitu berupa hal atau tanggal, hari dan tanggal dan tempat ya. Itu cara penulisannya juga bisa kalian perhatikan. Ada nggak? Yang bagian isi terus. Ya, sebentar ya. Oh iya, tidak ada. Ini untuk bagian isi ya, sering Ibu menemukan juga di dalam surat ya. Penulisannya itu haknya huruf besar. Itu seharusnya haknya kecil. Hari, garis miring, tanggal. Haknya itu menggunakan huruf kecil. Tanggalnya juga sama. Kemudian untuk penulisan waktu ya, sama. W-nya huruf kecil. Terbayang tidak? Terbayang tidak? Terbayang ya, insya Allah nih W-nya kecil ya. Pertama dulu hari, haknya menggunakan huruf kecil, garis miring, tanggal, titik 2 ya. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua itu adalah waktu, W-nya juga sama huruf kecil, titik 2. Nah, di sini sering salah nih. Bukan jam, penulisannya bukan jam. Waktu, titik 2, jam sekian misalnya. Itu salah, bukan jam. Harusnya apa yang benar? Seharusnya yang benar adalah penulisannya pukul. Pukul, misalnya pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. Nah, itu yang benar. Ya, jadi bukan jam, tapi pukul. Kemudian bertempat. B-nya juga huruf kecil. Ya, selanjutnya diakhiri dengan kalimat penutup. Ya, karena kalimat penutup, salam penutup, atau gunakan salam penutup yang netral saja. Hormat kami, karena berhubung tadi di salam pembuka dengan hormat, makanya diakhiri dengan salam penutupnya adalah hormat kami. Begitu. Ya, jelas? Selanjutnya jabatan, nama dan tanda tangan. Kepala sekolah, koma. Ya, harus menggunakan kata koma. Kepala sekolah, koma, tanda tangan, baru nama lengkap. Kalau ada NIP, silakan tulis NIP. Ya, jelas? Nah, di paling akhir, setelah tanda tangan, ada tembusan atau inisial, tembusan. Ini maksudnya apa? Tembusan itu adalah untuk dianggap perlu untuk mengetahui tentang isi surat tersebut. Perlu tidak misalnya KCD mengetahui bahwa di sekolah SMA Negeri 1 Ciranjang itu akan mengadakan sebuah kegiatan. Kalau dirasa perlu, silakan kalian tulis di bagian paling akhir setelah tanda tangan ada bagian tembusan. Tembusan kepada siapa? Kalian tulis di situ. Yang terhormat misalnya KCD, Cadisdik wilayah 6 Kabupaten Cianjur begitu. Kalau misalnya tidak perlu Bu, tidak perlu diketahui kegiatan ini, berarti tidak perlu ada tembusan, ya. Hilangkan tembusannya, bagian tembusannya tidak perlu ditulis. Paham ya? Nah, yang paling akhir itu setelah tembusan ada inisial nih yang kode yang nomor 14. Ada inisial. Inisial itu maksudnya apa? Ya, penulis surat atau pengetik surat atau pengirim surat. Siapa yang mengetik? Siapa yang mengirim? Biasanya ditulis dengan menggunakan kode nama, misalnya Ibu Evi Sofianti misalnya mengetik, di situ ditulis S huruf besar semua, huruf kapital, S-nya huruf kapital, kemudian garis miring selanjutnya apa? Siapa yang mengirim? Yang mengirim misalnya Yusuf, misalnya mohon maaf ya, Yusuf Irawan misalnya, tulisnya di sana tidak huruf kapital lagi, huruf kecil semua, Y-I, begitu ya. Nah, ini diperlukan untuk poin untuk nomor 13 dan 14 itu situasional sifatnya, opsional, tergantung kebutuhan. Kalau tidak perlu ditulis ya. Jelas? Selanjutnya bentuk lurus apa ya? Sebentar ya. Tadi sampai mana Pak Yusuf? Nah, bentuk surat ya. Kalian lihat di sini ada bentuk surat. Yang tadi, yang nomor ini 20 ya. Bentuk surat, ini untuk pengetahuan saja.
ada beberapa bentuk dalam sebuah surat, format surat. Yang pertama itu bentuk lurus penuh. Kalian bisa perhatikan. Lurus penuh berarti alineanya lurus semua begitu ya, tidak ada alinea. Mulai dari kepala surat sampai terakhir nomor 14 itu cara penulisannya lurus. Marginnya margin kiri semua lurus. Ya. Bagian-bagiannya apa saja? Sama tadi dengan tadi yang sudah kita sampaikan tadi sudah disampaikan. Mulai dari top surat, kepala surat sampai inisial ya. Yang kedua full block. Yang kedua bentuk lurus. Ya, bentuk lurus tapi block style atau modifasi ya. Dimodifasi block stylenya. Block style maksudnya bagaimana? Modifasinya bagaimana? Kalau tadi yang pertama lurus semua ya, bentuknya sistem takluk kalau dalam sebuah karangan. Sistem lurus maaf ya. Kalau sekarang ada sistem takluknya. Ya, perhatikan kalian untuk penulisan tanda tangannya di sebelah kanan sekarang, tidak di sebelah kiri lagi. Tapi ditempatkan posisinya ada di sebelah kanan. Ya. Paham? Sistematikanya sama saja, sistematikanya tidak ada perbedaan, sama. Ketiga, yaitu bentuk, yang ketiga itu bentuk, tadi lurus sudah, selanjutnya masih ada bentuk yang lain, ya setengah lurus, hampir sama tadi dengan bentuk lurus, semi block style, ya itu. Sistematikanya sama saja, kurang lebih ada 14, ya. Selanjutnya, bentuk lekuk, indented style, sama saja. Bentuk lekuk, ada lekukan di sana atau ada alinea menjorok sedikit, baik di alamat surat ya, kalian perhatikan. Paham? Paham sampai sini? Insya Allah mudah-mudahan. Nah, beranjak kita ke selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk maaf Pak Yusuf, itu ya tadi ya. Dikejar waktu ya, masih ada, tidak apa-apa. Yang sekarang bagaimana cara melipat surat? Ini tidak sembarangan. Ingat, tidak sembarangan. Kalian kalau mengirim sebuah surat resmi itu, cara melipatnya harus benar, tidak asal. Ada beberapa lipatan-lipatan cara melipat surat atau cara melipat kertas untuk keperluan surat dinas atau surat resmi. Kalian perhatikan nomor 1. Harusnya ini praktek ya, harusnya ini. Karena berhubung sekarang tidak bisa, mungkin tidak memungkinkan, kalian perhatikan saja. Mudah-mudahan bisa dicermati ya. Nah, lihat posisi lipatan-lipatannya untuk nomor 1. Standar font atau lipatan baku. Ini sering digunakan. Lipatan seperti ini dibagi 3 bagian begitu ya. Itu. Dan yang kedua, low standard font, lipatan buku rendah. Agak ke dalam, disimpul ke dalam, dilipat ke dalam setengah begitu ya. Selanjutnya ketiga, low accordion font, lipatan akordeon rendah. Jadi sedikit ada dilipat. Bisa kalian perhatikan di sana. Keempat, accordion font, lipatan akordeon. Ya. Nah, seperti itu. Bisa kalian hanya bisa mengamati saja ya, tidak bisa kita praktekkan. Selanjutnya yang kelima, paralel double font, lipatan ganda sejajar. Itu lipatannya diarahkan ke sana ya. Selanjutnya single font, lipatan tunggal, langsung dibagi 2. Selanjutnya lipatan model Prancis. Nah, lihat ada berapa lipatan. Ini kurang rajin, sangat jarang sekali ini digunakan lipatan Prancis ya. Dan baronnya font, lipatan model baron. Seperti itu ya. Selanjutnya masih ada. Nah, yang mana lipatan mana yang sering digunakan? Yang tadi yang pertama ya, arah lipatan font, lipatan baku yang sering digunakan dengan lipatan buku rendah itu ya. Langsung lanjutkan. Nah, ini khusus untuk sekretaris, ini mohon diperhatikan. Pada saat surat dikeluarkan atau surat yang masuk, tolong ini diagendakan. Ada pengarsipan surat. Ya, biasanya kalian kan kalau menerima surat atau mengirim surat, tidak ada arsip begitu. Akhirnya pada saat dibutuhkan lagi, diperlukan lagi, wah kemana rariwo begitu ya, mencari-cari begitu. Nah, kalian tolong dibuatkan pengarsipannya dengan dibuat tabel. Tabelnya seperti apa? Komponen-komponennya terdiri dari tadi lihat kalian ya, ada tanggal keluar, kemudian dari mana, kemudian tujuannya kemana, nomor suratnya, perihal dan lampiran. Ya, itu untuk pengarsipan surat keluar.
Paham? Kemudian yang kedua, surat masuk. Surat masuk dengan komponen-komponen tanggal masuk, penerimaan dan alamat, tanggal dan nomor surat, dan pihak yang dituju, perihal, kemudian lampiran. Sekalian perhatikan, simak ya. Di sini cukup jelas. Paham? Nah, terakhir kode surat. Nah, ini kode surat di sini barangkali kalian bingung apa sih itu maksudnya di dalam nomor surat tadi ya. Seperti tadi ada SP. Nah, ini adalah bagian-bagian, hanya beberapa saja ini, beberapa bagian saja, sebenarnya banyak kalau kalian ingin tahu lebih jelas, kata Ibu juga bisa ini melihat ini ya, membaca bahasa surat dinas. Penulisnya Dr. Andes Dirgo Sabarianto. Di sini sangat lengkap sekali aturan-aturan bagaimana cara menulis surat yang benar, bahasa surat dinas. Nah, di antaranya kode surat bisa kalian lihat ada SK, maksudnya surat keterangan, edaran, surat tugas, surat kuasa, surat peringatan, izin kegiatan, perjanjian, undangan, perintah, keputusan. Itu hanya sebagian kecil saja. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi ada yang Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Pertama-tama nama saya perkenalan dulu. Nama dengan ya. Ibu perkenalkan, nama saya Sania Nurul Firdaus dari MPK. Firdaus. Iya Bu. Izin bertanya. Apakah dalam administrasi penting untuk mengarsipkan surat yang masuk dan keluar? Jika iya, apa sih tujuan utama pengarsipan surat tersebut, Ibu? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini mungkin berlaku ini untuk sekretaris ya, dipentingkan, sangat dipentingkan. Ya Bu Nining ya, apakah perlu dalam seorang sekretaris untuk mengarsipkan baik surat yang masuk dengan surat yang keluar? Kalau menurut Ibu itu sangat diperlukan, sangat perlu, bahkan harus dibuatkan ya. Ada arsip surat yang masuk dengan surat yang keluar. Tujuannya untuk apa? Tadi kata Ibu juga, fungsi sebuah surat itu adalah untuk pengingat, alat pengingat atau bukti historis. Pada saat misalnya kita membutuhkan, yang memerlukan lagi surat yang sudah dikeluarkan atau yang surat yang masuk dari instansi yang lain, kita tinggal melihat tadi dokumen-dokumen tadi atau data-data tadi dalam pengarsipan, mulai dari nomor tanggal surat keluar masuk, kemudian dari mana lampiran dan sebagainya. Jadi sekali lagi perlu, sangat perlu. Ya, paham? Mungkin ada lagi? Paham, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Saya ingin bertanya. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya M. Irsan Pari Alali. Ya. Saya izin bertanya, apakah dalam suatu surat harus menggunakan materai atau cap? Dan apa gunanya materai tersebut? Terima kasih, Bu. Iya, Mangga. Kenapa? Oh, materai atau cap. Terima kasih Muhammad Irsan. Ini untuk penggunaan materai ini khusus untuk surat tertentu. Misalnya surat perjanjian, jual beli, ya, surat kuasa, itu diperlukan sebuah materai. Biasanya materai juga menggunakan materai yang 6.000 ya, 6.000. Dan kertasnya juga khusus, kertas segel yang ada logo Garudanya di tengah. Ya, terbayang tidak Irsan? Pernah melihat kertas yang berlogo segel, yang bersegel Garuda di tengah atau di atas dulu ya. Nah, itu untuk pembubuhan materai dikhususkan untuk surat tertentu. Tadi ya, surat perjanjian, surat diperlukan materai. Kalau surat dinas, surat resmi, misalnya antar sekolah dari instansi ke SMA, satu Ciranjang ke SMA yang lain, itu menurut Ibu tidak diperlukan. Cukup tanda tangan dan stempel. Stempel bisa stempel organisasi OSIS atau MPK atau sekolah SMK. Begitu, ya. Paham? Jelas tidak? Bu. Jelas, Bu. Terima kasih. Ibu izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Eliana Hassana. Eliana. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, Ibu izin bertanya.
Bu izin bertanya. Surat tidak disertakan waktu yang diulang, tidak jelas pertanyaannya, diulang. terlalu penting. Apa? Iya Ibu. Ulang. Apa di surat tidak disertakan waktu, sedangkan tanggal, bulan, tahun ada. Apa waktu tidak terlalu penting? Terima kasih Ibu. Kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada waktu. Di dalam surat ada. Tadi Ibu sudah mengatakan, sudah menyampaikan dalam isi surat ya, Eliana. Dalam isi surat itu, diantaranya ada komponen atau ada pemberitahuan tentang hari dan tanggal. Kemudian waktu. Kemudian bertempat, ada tempat. Di poin isi di bagiannya itu hal yang paling penting. Ya, perintah hari dan tanggal, waktu ada tadi ada. Nah, tadi penulisannya tadi jangan lupa ya, ini kecil semua. Harinya haknya kecil, T-nya kecil. Kemudian waktu bukan waktu, titik dua bukan jam. Maaf, dia bukan jam, tapi pukul. Sekali lagi, pukul. Waktu pukul 10.00 sampai 12.00 misalnya. Bertempat di Aula SMA Ciranjang. Ada. Sangat diperlukan justru waktu di sana. Karena kan penerima surat nanti tidak akan mengetahui waktunya pukul berapa. Ya, tuh Eliana. Ya. Ibu izin bertanya. Assalamualaikum. Ibu izin bertanya. Ibu izin bertanya. Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum. Bu izin bertanya. Ibu. Dari Ibu izin bertanya. Cara penulis gelar yang benar bagaimana? 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 Penulisan gelar yang benar itu bagaimana? Penulisan gelar yang mana dulu? Ibu tidak tahu yang dimaksud tentang dok sama profesor, gabungan dari profesor, dokter sama yang lainnya gitu. Sama yang lainnya. Penulisannya yang benar. Iya. Dengan pendidikan yang ditempuh oleh seseorang tersebut, mana dulu yang diawali dari mana dulu. Misalnya kalau dokter yang diawali berarti penulisannya dokter dulu, begitu kan? Ya, jadi penulisan kalau menurut Salma ya namanya ya profesor, PRO harus ini sih ya harus ditulis. Kita prof, PRO, titik, kemudian dokter, dokter, beda penulisannya. Kalau dokter spesialis itu dokter DN-nya kecil. Kalau dokter dari pendidikan nanti itu penulisan DR-nya besar, huruf besar semua. Ya, kalau pendidiknya ditempuh dari sarjana dari S3. Itu dokter. Kalau titik komanya Ibu bagaimana? Komanya, koma. Prof karena profesor singkatan jadi titik. Ya. Dan dokter ya koma dokter koma seterusnya begitu baru namanya dan ada lagi di akhir ya jadi Bu terima kasih. Ibu izin bertanya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Ibu izin bertanya. Izin bertanya. Ibu izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Tasya Indrianti. Saya mau bertanya, apakah surat yang berhubungan dengan keuangan dibuat oleh sekretaris? Surat yang berhubungan dengan keuangan, maksudnya surat yang berhubungan dengan keuangan, laporan mungkin itu nih, namanya laporan bukan surat, tapi laporan. Sekarang yang sedang dibahas itu adalah tentang surat menyurat, ya surat menyurat yang biasanya ini harus dikuasai oleh seorang sekretaris dalam sebuah organisasi maupun MPK. Kalau surat yang berkaitan dengan keuangan barangkali di sini adalah dalam bentuk laporan keuangan. Mungkin ini nanti kaitannya dengan laporan sebuah proposal. Mungkin nanti besok ya akan disampaikan oleh Pak Iwan, mungkin ya Bu Nining ya. Kalau itu mungkin kalau menurut Ibu. Jadi khusus di sana adalah membicarakan tentang keuangan, uang yang akan dikeluarkan, mungkin anggaran yang akan digunakan untuk sebuah kegiatan barangkali ya. Ya Tasa ya. Saya bertanya Tasa. Itu dalam nanti itu namanya dalam bentuk laporan keuangan. Ya. Itu. Ya.
Oke, terima kasih Bu. Bu, Izin bertanya. Assalamualaikum. Ibu izin bertanya. Perkenalkan nama saya Alia Putih Haryadi dari 10 MIPA 2. Izin bertanya. Alia. Apa salah satu contoh dalam kegiatan organisasi yang perlu memakai surat dan tidak perlu memakai surat? Yang perlu memakai surat dan tidak perlu memakai surat. Biasanya kalau berkaitan dengan surat itu berkaitan dengan sebuah kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan sebuah sebuah perizinan, surat izin untuk menggunakan ruangan aula misalnya, atau surat izin misalnya kepada kepala sekolah untuk mengadakan sebuah kegiatan. Hal-hal itu perlu sekali kita membuat sebuah surat, ya. Kalau hal-hal yang berkenaan dengan intern yang sifatnya bisa secara langsung, misalnya secara langsung disampaikan, mungkin itu tidak perlu kita menggunakan surat. Langsung saja, misalnya Wakasek keketuaan, misalnya menyampaikan kepada ketua OSIS, misalnya ya, itu Ibu rasa tidak perlu menggunakan surat. Dalam tulisan begitu, jadi langsung disampaikan secara lisan saja. Itu Alia. Bu, Assalamualaikum Bu. Halo. Bertanya. Nama saya Ibu. Nama saya Lutfi Minda, kelas 11 IPA 5. Adakah kebijakan apabila ada surat resmi yang tidak sesuai dengan aturan surat resmi contohnya mengenai informasi yang akan dilaksanakan? Sekian, terima kasih. Adakah kebijakan apabila di dalam sebuah surat itu ditemukan hal-hal yang salah begitu ya, tidak sesuai dengan kaidah bahasa? Sebenarnya tidak ada kebijakan di sini, sebenarnya tidak ada keharusan atau misalnya didenda atau apa misalnya wajib lapor atau bagaimana, tidak. Ini sifatnya mungkin tadi dikatakan bahwa di dalam penggunaan bahasa di dalam surat itu harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fungsinya, tujuannya itu adalah salah satu untuk agar mudah dipahami dan dimengerti oleh penerima surat. Jadi setidaknya kita harus berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin menghindari hal-hal yang pemahamannya itu nanti akan bersifat ambigu, tadi dikatakan oleh Pak Epwo. Jadi bermakna ganda. Bermakna ganda karena tadi ada kesalahan-kesalahan walaupun sedikit misalnya tapi fatal. Jadi sekali lagi ya, kita membiasakan atau kita berusaha untuk seminimalnya menghindari kesalahan itu. Maksudnya tadi agar isi surat yang kita sampaikan kepada orang lain bisa dipahami, mudah diterima, mudah dimengerti dan jelas. Begitu. Ya. Tidak ada kebijakan yang didenda ataupun bagaimana begitu ya. Harus ada sanksi, tidak ada. Iya. Mau tanya. Harus betul Bu ini. Nah, mungkin harus dikonsultasikan dulu mungkin ini ya. Kalau misalnya kalian akan menulis sebuah surat itu harus dikonsultasikan dulu terlebih dahulu kepada bagian kesiswaan, misalnya tidak asal kalian ya, saja tanpa dengan mengindahkan, dengan tidak memperhatikan tadi kaidah-kaidah penulisan yang bahasa, terutama untuk berkaitan dengan bahasa ya. Itu tidak salah persepsi. Segala sesuatu hal kalau kalian ingin berjalan lancar itu tetap harus kalian mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada urusan kesiswaan. Begitu. Ya. Bu, Assalamualaikum. Ya, begini. Bu, perkenalkan nama saya Sidki Pujan Hidayat. Kenapa? Saya mau bertanya, Bu. Jikalau kita menerima surat, terus surat itu salah gitu, ada yang salah dari segi penulisan apanya gitu, apakah itu sah-sah saja suratnya atau bagaimana? Ada yang salah? Sah-sah dalam segi apa salahnya? Dalam segi misalkan dalam segi kebahasaan, dalam segi kesalahannya dalam bagian isi. Salah fatal. Kalau kesalahannya dalam bagian isi, berarti kesalahan fatal. Ya. Jadi
Tapi Bu, kalau misalkan kesalahannya itu dalam penulisan tanggal misalkan salah, apakah itu sah-sah saja suratnya atau bagaimana? Tanggal dalam bagian isi bisa saja ya, itu kalau menurut Ibu ini tadi dikatakan tadi sekali lagi ya, makanya sebelum kalian mengirim surat tersebut harus dicek atau diperiksa kembali, periksa ulang kembali mulai dari bagian kop suratnya, kemudian tanggal, alamat yang dituju, perihal atau lampirannya berapa berkas harus dilihat lagi, misalnya perlu tidak berkas, perlu tidak ada dokumen yang ditambahkan. Kalau misalnya ada 2, di sana ditulis misalnya dalam lampiran ada 3 berkas, lihat lagi ada 2. Nah, itu ada pengecekan ulang. Kemudian kesalahan yang lain misalnya dalam hal penulisan tanggal juga itu mungkin sangat fatal juga ya. Mungkin dianggap tidak sah, jadi ya mungkin dianggap tidak sesuai dengan waktu yang akan dilaksanakan atau diselenggarakan begitu ya, dianggap tidak sah ya, karena waktunya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, jadi perlu diulang lagi ya, jadi sekali lagi sebelum surat itu dikirim ya, cek ulang kembali, direvisi lagi, barangkali ada kekurangan atau kesalahan fatal, ada yang terlewat, bisa diperbaiki kembali. Atau konsultasikan dulu misalnya ya, ke pihak kesiswaan atau siapapun itu yang kalian bisa temui ya, jelas. Oke, mungkin dari Ibu diakhiri. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kalian sehat terus. Bertanya lagi. Ibu mau tanya. Assalamualaikum. Ibu. Karena waktu tidak memungkinkan Ibu akhiri ya. Kalian sehat terus, tetap semangat ya. Terima kasih. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun masih banyak pertanyaan dari para peserta, mudah-mudahan itu tidak mengurangi esensi materi kita hari ini. Amin. Terima kasih. Ya, sama amin. Ya, baik saudara-saudara, materi ke-1 dan materi ke-2 sudah kita lewati. Untuk kegiatan yang kedua pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Semoga Anda banyak mendapatkan pencerahan, banyak mendapatkan ilmu hari ini, apalagi tentang surat-surat tadi. Saya yakin masih banyak pertanyaan untuk pemateri, baik itu pemateri pertama ataupun pemateri yang kedua. Intinya untuk yang persuratan atau administrasi umum, ini biasanya banyak dipegang oleh sekretaris. Nah, untuk hal keuangan biasanya bendahara, dan nanti penyusunan laporan itu pasti berkaitan. Jadi silakan yang nanti mau menjadi sekretaris, apakah itu di OSIS, apakah itu di MPK, atau di Persekdit, itu harus selalu ada bagian administrasi umumnya. Silahkan, jangan sungkan-sungkan untuk mencari informasi dan berkonsultasi dengan kami kalau memang itu diperlukan. Baik, demikian untuk LDKS kita hari ini. Jangan lupa setelah selesai sesi ini Anda mengisi daftar hadir akhir. Oke, silakan nanti Anda cek lagi di grup linknya apa, silakan dicek di grup. Kemudian pengumuman yang kedua, bagi Anda yang tadi saya sudah upload di grup untuk nomor kelas dan nama serta nomor handphone, silahkan dicek kembali, itu yang terakhir sudah saya perbaiki. Jikalau masih ada yang keliru, ditunggu secepatnya karena akan saya eksekusi untuk besok ya. Mau ada apa itu untuk besok. Nah, besok itu mau ada apa dan seterusnya, kami akan memantaunya dari kehadiran Anda di hari pertama dan hari kedua. Terima kasih bagi Anda yang sudah hadir di hari pertama dan kedua, tetap semangat, sampai jumpa minggu depan. Lagi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkan ini.
Sudah begitu ya. Baik. Sudah. Kami pelangi. Sudah mau tepat. Oh, tutup. Oh iya. Oke, oh satu lagi, besok live streaming tidak akan menggunakan channel Kelas 1 Ciranjang karena begini logikanya. Ada siswa KBM, ya misalkan hari tadi, malamnya suka gini, Pak mau lihat tadi Pak Yusuf ngajar, saya ketiduran. Nah, Bapak nggak bisa mengaktifkannya karena harus ada di Steam dulu, di trim dulu, dipotong-potong. Dan akan kebingungan begini, misalkan begini ya, contoh seperti ini LDKS, ini akan diupload. Kalau ini diupload ke channel Seman Ciranjang, terus ada KBM akan tertimpa. Ada lagi LDKS tertimpa KBM lagi, akan banyak. Makanya untuk KBM akan dibuatkan channel khusus. Jadi channel Seman Ciranjang, KBM hanya sampai hari tadi. Untuk besok akan pindah channel. Jangan lupa like, subscribe channel yang terbaru, oke? BPJS. Bayar pakai jempol dan subscribe, dan jangan lupa subscribe channel Yusuf Berbagi. Dan kita soalkan dulunya, oke? Ciao.